aku beruntung banget bisa dapat privilege ini, atau kayak ada nggak sih manfaat yang sekiranya bisa teman-teman bisa Kak Abel dan Kak Bobo share ke teman-teman biar mereka tuh makin excited buat ikut program MKM gitu. Kalau perusahaan aku sendiri di Hengri itu Gen Z banget, jadi semuanya itu anak-anak muda, jadi pace bekerjanya sangat cepat gitu, jadi kayak sat banget gitu. Dan ke Jakarta sebenarnya itu ada ketakutan juga, takut nggak bisa bergaul karena kan beda banget ya pasti ya, dan kita sudah mendengar tuh gimana ibu kota, kerasnya ibu kota gitu kan, kita udah sempat dengar kayak gitu. Tapi halo Kak, selamat datang kembali di UK Talk bareng aku Casey dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 nih. Nah, di episode UK Talk kali ini kita akan bahas salah satu program yang mungkin banyak mahasiswa tuh pengen tahu nih ya, yaitu program MBKM. Nah, narasumber hari ini tuh keren-keren banget ya. Kita ada kedatangan kakak-kakak tingkat kita dari Unika Hida angkatan 21 yang sebelumnya udah pernah ikut program MBKM nih. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya sama Kak Gogo dan Kak Abel. Boleh dong kenalin diri ke Uker semuanya, namanya, fakultas, sama program apa yang kemarin diikutin nih gitu. Oke, kira aku duluan ya. Halo Kars, kenalin nama aku Goinda. Aku dari Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2021, program studi administrasi bisnis. Kemarin aku kesempatan di MSIB 6 di Hengri Indonesia sebagai content marketing intern. Kita lanjut ke Abel ya. Oke, hai semuanya, nama aku Agung Istri Abeledera Surya. Aku dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Statistika angkatan 2021. Dan sama seperti Gogo, aku juga di MSIB Batch 6, program di Senior Rekfon dengan posisi pengolah data penelitian. Wih, keren-keren banget ya posisinya kemarin di MSIB dua-duanya nih. Oke, boleh deh sambil kita lanjut, nanti kan kita ngejelasin MSIB, kita jelasin dulu deh ke teman-teman ke UKER semuanya. MBKM itu apa sih Kak? Karena jujur aku juga baru akhir-akhir ini nih dengar soal program MBKM gitu. Boleh dari Kak Abel dulu deh, boleh. MBKM itu apa Kak gitu? Oke, dari sepengalamanku nih, kalau MBKM itu kan udah tahu dong kepanjangannya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dari MBKM ini tentunya ada program-program di bawahnya. Salah satunya MSIB, terus ada ISMA juga, ada kampus mengajar, Bangkit, dan masih banyak lagi. Kalau dari sepengalaman aku juga, dan kembali lagi ke fakultas masing-masing, kalau dari fakultas aku itu mengizinkan untuk ikut MSIB dan ISMA aja. Jadi untuk program lainnya belum diizinkan lah untuk ikut. Jadi itu balik lagi ke program studi masing-masing atau fakultas masing-masing. Jadi setiap fakultas itu bisa beda-beda ya? Iya. Kalau dari Kak Gogo apakah beda juga Kak? Mungkin kalau dari aku beda, karena kalau di program studiku khususnya itu hampir semua sih bisa diikutin program MBKM, mulai dari ISMA, PMM, Wirausaha Merdeka, ada kampus mengajar juga, ada MSIB tentunya, dan antusiasmenya itu tinggi banget setiap semester, bahkan mungkin setengah angkatanku ikut MSIB, jadi cukup FOMO sih kalau misalnya nggak ikutan gitu. Oke, itu tadi kita nyebutin MSB berkali-kali nih, boleh deh. Tadi kan soalnya kakak udah juga nyebut kalau misalnya pernah ikut MSB. Kenapa sih milih ikut program MSIB gitu? Boleh dari Kak Gogo deh. Oke, kalau aku sendiri karena di program studiku itu ada program magang. Jadi memang khusus kita harus ngambil program magang gitu kan. Jadi semester 6 itu kemarin desain kurikulumnya itu memang mata kuliah pilihan semua gitu. Nah, aku mikir kalau misalnya belajar lewat industri kayaknya bakal menarik deh gitu. Karena kan aku pemasaran ya konsentrasinya. Jadi mungkin kalau langsung belajar ke profesional kayaknya langsung bakal lebih bagus dan lebih enak kayaknya gitu. Jadi akhirnya aku mikir salah satu jalannya itu MSIB dan bisa dikonversi juga ke 20 SKS. Jadi ya aku daftar MSIB gitu. Berarti wajib ya, ada kayak kewajiban untuk magang terus Iya. kayak tertarik di industri. Betul. Jadi ikut program MSIB. Nah, kalau misalnya Kak Abel sendiri gimana nih? Oke, kalau dari aku berbeda malah sama Bogo ya. Kalau misalnya di program studi aku untuk di semester 6 itu memang sama matkul pilihan semuanya, tapi sebenarnya tidak ada kewajiban untuk magang. Jadi wajibnya cuma PKL itu di semester antara semester 6 menuju semester 7 itu yang wajib. Sedangkan kalau magang itu nggak wajib tapi diperbolehkan. Dan sama juga nih kayak Gogo, kalau misalnya aku tertarik untuk tahu gimana sebenarnya penerapan
program studi aku statistika di dunia nyata, dan ternyata bener-bener beda gitu karena data di dunia nyata tuh bener-bener banyak, bener-bener beragam dan tricky banget buat diolah gitu. Oke, jadi ada perbedaan ya, ada yang karena emang minat, ada yang karena emang sebuah keharusan dan juga tertarik sama programnya. Oke, tadi kan MSIB nih, buat ukers yang sekiranya minat nih buat ikut magang gitu. Ada nggak sih Kak berkas-berkas yang kayak sekiranya bisa nih dari teman-teman mungkin yang seangkatan aku pengen ikut program MSIB itu harus nyiapin apa aja gitu? Boleh Kak Abel jawabannya? Kalau di kemarin itu sudah ada list apa berkas yang wajib. Itu misalnya CV itu wajib. Terus untuk portofolio itu opsional. Terus kemudian ada KHS, itu pokoknya dari MBKM-nya sudah memberi list apa berkas-berkas yang wajib. Tapi setelah pendaftaran, setelah ada panggilan mungkin dari beberapa mitra, itu mungkin akan ada beberapa berkas yang diharuskan dari mitra itu sendiri gitu. Jadi tiap mitra itu beda-beda, jadi ditunggu aja nanti dari mitra ini kira-kira mintanya apa gitu. Oke, berarti tergantung dari mitra ya. Kalau dari Kak Bowo sendiri ada yang nyiapin khusus kah kemarin? Kalau dari aku sendiri karena posisinya di content marketing, karena itu butuh portofolio ya. Jadi portofolio kayak kerjaan-kerjaan kita sebelumnya, kita pernah organisasi ngapain aja. Nah jadinya kalau dari mitra aku itu minta portofolio gitu. Nah setelah portofolio itu ada seleksi-seleksi yang lain sih, kayak TPA juga, terus wawancara, LGD dan sebagainya, itu disesuaikan lagi sama pihak mitranya kayak gitu. Oke, berarti menyesuaikan lagi sama pihak mitra yang kita ajak kerja sama itu ya Kak. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau misalnya selama ikut MSB, karena kan dari Kak Abel sama Kak Bobo ikutnya program itu tuh, ada nggak sih tantangan atau tantangan tersendiri dalam waktu ngikutin programnya gitu? Boleh Kak Bobo? Kalau dari aku tantangannya mungkin pertama tuh pindah ke tempat baru lagi ya. Karena kan aku asalnya dari Bali, kuliahnya di Malang, terus ngerantau MSIB-nya itu di Jakarta, which is beda banget culture-nya. Terus mungkin karena kalau perusahaan aku sendiri di Henry itu Gen Z banget, jadi semuanya itu anak-anak muda, jadi pace bekerjanya sangat cepat gitu, jadi kayak sat banget gitu. Nah di awal-awal tuh cukup keteteran, apalagi nggak biasa ngerjain sesuatu tuh kayak harus selesai hari ini, satu banget kan. Nah makanya mungkin awal-awal tuh agak shock, tapi lama-lama karena teman-temannya supportive semua, terus mentornya juga work-life balance, jadi aku sendiri pun juga ngerasa akhirnya bisa gitu ngejalanin pelan-pelan dan jadi seneng banget sih bisa ikut program MSIB. Adalah penyesuaian pace kerja yang cepat ya. Oke, tapi keren lo bisa nyesuaiin dan bisa selesai magangnya gitu. Oke, kalau Kak Abel nih ada nggak culture shock atau tantangan tersendiri selama MSIB kemarin? Nah justru aku sebaliknya nih sama Gogo, karena kebetulan di tempat instansi aku MSIB kemarin itu pegawai tetapnya itu rata-rata sudah 25 ke atas atau bahkan 30 ke atas, jadi udah beda generasi lah ya sama kita, tapi diseimbangin sama banyaknya teman-teman MSIB juga. Jadi teman-teman MSIB di angkatan aku, di instansi aku itu ada sekitar 66 orang, jadi lumayan banyak dibandingkan pegawainya. Jadi kita lebih banyak bergaul sama yang sesama MSIB juga. Jadi kalau aku sih juga ngerasain culture shock ya, dari Bali juga, terus ke Malang dan ke Jakarta. Sebenarnya itu ada ketakutan juga, takut nggak bisa bergaul karena kan beda banget ya pasti ya. Dan kita sudah mendengar tuh gimana ibu kota, kerasnya ibu kota gitu kan. Kita udah sempat dengar kayak gitu, tapi ternyata terbayarkan semua sih dengan kita ketemu orang-orang hebat, ketemu teman-teman yang super duper kita belum tentu bisa temuin di tempat kuliah ataupun di manapun gitu. Oke, berarti ada sisi serunya, ada sisi yang ngagetin nih berarti. Oke, dari program MBKM ini yang udah kakak jalanin, ada nggak sih yang kakak rasa kayak, ih aku beruntung banget bisa dapat privilege ini, atau kayak ada nggak sih manfaat yang sekiranya bisa teman-teman bisa Kak Abel dan Kak Bobo share ke teman-teman biar mereka tuh makin excited buat ikut program MBKM gitu. Boleh dari Kak Abel dulu. Oke, jadi ini juga mungkin ada kaitannya nih dengan alasan aku kenapa memilih program MSIB, karena seperti yang tadi aku udah sampai ini, kalau teori yang kita pelajari di kuliah dan gimana in real life, gimana pekerjaan di dunia nyata itu tuh benar-benar beda. Jadi selagi kita masih muda dan selagi kita
masih punya kesempatan untuk bisa ikut MSIB, magang atau PKL itu dipakai aja karena biar kita bisa lebih siap gitu untuk gimana nanti kita kerja di dunia nyata. Oke, berarti kayak manfaatnya adalah untuk jadi ibaratnya ajang latihan ya buat Iya, ngadepin dunia pekerjaan nantinya. Oke, kalau dari Kak Gowo gimana? Kalau dari aku mungkin program MSIB ini tuh salah satu wadah yang paling bagus ya untuk saat ini gitu, karena pertama mitranya tuh banyak banget. Jadi teman-teman bisa milih berbagai mitra yang mungkin teman-teman minatin, mulai dari perusahaan mungkin startup, perusahaan korporat, pemerintahan juga semua ada gitu. Jadi bisa dipilih banget, dan ini tuh wadah yang strategis. Kenapa? Karena ada bantuan biaya hidup juga yang diberikan sama pemerintah gitu. Jadi dari sini teman-teman nggak cuma bakal bekerja aja, tapi juga ada imbalan yang didapetin berupa biaya bantuan hidup kayak gitu. Terus selanjutnya juga kalau kita belajar langsung dari profesional industri itu, kita bakal ketemu dengan orang-orang yang sudah bertahun-tahun ada di industri tersebut gitu. Misalnya kayak aku di sosmed itu aku ketemu sama mentor yang memang sudah hampir lama banget udah di sosmed gitu ya. Nah dari situ aku bisa belajar langsung nih sama dia, jadi tahu kayak oh ternyata cara ngurus sosmed itu nggak segampang itu. Ideation kontennya ternyata harus misalnya riding the trend, atau misalnya pemasaran itu bagusnya komunikasinya seperti ini. Nah itu aku bisa pelajarin melalui profesional. Jadi dari situ sih menurut aku teman-teman harus pernah nyobain tentang oh gini loh, belajar langsung di industri itu kayak gini, dan bakal beda banget sama kuliah yang mungkin tugasnya lebih ke textbook ataupun buat presentasi gitu kan. Tapi kalau pas kita berhadapan sama atasan misalnya kita presentasi, itu beda banget sama di depan dosen gitu. Jadi pengalaman itu nggak bisa didapetin sih kalau misalnya nggak ikut MSIB. Oke, berarti balik lagi pengalaman ya. Oke, itu bisa jadi saran buat uker semua kalau misalnya nggak ada salahnya buat ikut program MBKM ya. Oke, tapi ada nggak sih Kak? Tadi kan dampaknya ke diri sendiri nih. Kita ngerasa kayak oh ada sesi kita ingin buat tahu nih gimana dunia pekerjaan lebih lanjut di kedepannya. Ada nggak sih dampak yang kemudian hadir dari program MBKM secara general atau MSIB kepada masyarakat gitu, atau ke halayak umum gitu? Ada nggak sih yang kemudian ada buat orang-orang gitu? Ada nggak sih Kak? Dari Kak Abel boleh deh. Oke, mungkin kalau dari posisi aku sendiri di pengolah data penelitian itu sebenarnya kurang ada andil langsung ya ke masyarakat. Tapi ada beberapa nih posisi teman-teman aku yang aku lihat yang sama di program MSIB juga, itu dia melakukan penyuluhan tentang kesehatan, apalagi instansi aku itu fokusnya di gizi dan pangan. Jadi banyak banget kegiatan sosialisasi tentang gizi, terus sosialisasi tentang hal-hal baru nih tentang gizi ke masyarakat tertentu, misalnya di kelurahan tertentu atau bahkan di tempat umum gitu. Kita diberikan kesempatan untuk bisa melakukan sosialisasi secara langsung. Itu aja sih mungkin. Kalau dari kamu ada nggak ya? Kalau dari aku, karena aku kerja magangnya, maksudnya magangnya itu di ranah privat di perusahaan startup ya. Jadi mungkin kalau ke masyarakat langsung mungkin enggak, tapi mungkin biasanya tuh bakal bisa ngebantu banget buat teman-teman yang tertarik buat ikut MSIB gitu loh. Jadi kadang-kadang ada yang kayak nanya aku gimana ya seleksinya kalau di Hengri kayak gitu-gitu. Karena kalau bisa dibilang kontennya Hengri itu kan hampir rajin banget upload ya, lagi di brand-brand tertentu gitu. Jadi mungkin capture juga ke mereka-mereka yang memang minat buat ngambil MSIB di Hengri gitu. Jadi biasanya dampaknya lebih ke situ sih, bisa sharing ke orang lain juga, kadang-kadang juga bisa ditanyain tiba-tiba lewat DM gitu. Tapi aku senang banget karena kan ini pengalaman yang layak untuk banget di share gitu ya. Betul, jadi kayak kalau bisa orang-orang biar lebih banyak tahu dan aware tentang program. Oke, tadi udah ngasih tahu gimana dampaknya ke diri sendiri sama mungkin kalau ke halayak umum ya. Kalau misalnya tadi Kak Abel bilang kalau misalnya ada juga dalam program MSIB yang fokusnya juga ke masyarakat tuh. Yeah. Oke, tapi ada nggak sih Kak, kalau misalnya tadi kan bahas tuh di Hungry Chicken sama di mana tadi? Iya gitu. Ada nggak sih strategi khusus buat milih mitra yang kayak misalnya kenapa sampai milih itu gitu loh? Ada nggak sih Kak? Boleh dari Kak Gogo deh. Kalau dari aku kemarin itu melihat dari pengalaman yang aku punya sih. Pertama mungkin pengalaman, yang kedua juga ke interest. Terakhir itu mungkin ke jurusan juga gitu. Pertama kenapa ke pengalaman? Karena kan pengalaman ini yang bakal anggapannya kayak kita jual gitu ke kita tawarkan ya, maksudnya lebih bahasa bagusnya kayak ditawarkan ke perusahaan untuk kita daftar ke sana gitu. Misalnya kita punya pengalaman sebelumnya bikin konten gitu. Ini kan relate sama
posisi aku daftar gitu kan. Jadi kalau misalnya aku merasa aku nggak yakin bisa memenuhi persyaratan dari perusahaan, ya aku usahakan untuk nggak daftar ke sana gitu, karena ya pertama buang-buang kuota, karena kemarin kita 22 perusahaan, kita cuma bisa daftar 22 perusahaan dan itu belum tentu semuanya ngirimin offering letter ke kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita cari perusahaan yang memang persyaratan yang mereka ajukan itu kompetensinya kita punya gitu. Terus yang kedua itu berdasarkan minat. Jadi kalau dari aku kan pemasaran tuh luas banget ya. Aku tuh kan kemarin aku daftarnya di pemasaran. Aku tuh fokusin kayak program marketing communication, social media, sama PR gitu. Jadi di situ bangkerucut lagi berdasarkan pengalaman yang aku punya dan berdasarkan dari minatnya aku punya gitu. Terakhir itu dari jurusan sih. Nah kalau dari jurusan itu juga ngelihat kayak apakah kira-kira posisi ini bisa dikonversi di jurusan kita gitu, karena siapa tahu nanti nggak bisa kan, sayang banget gitu. Karena jujur dalam pembuatan laporan pun kita harus benar-benar melaporkan bahwa oh relevansi dengan mata kuliah yang kita punya itu harus diperhatikan juga gitu. Jangan sampai nanti udah terlanjur ikut magang tapi ternyata nggak bisa dikonversi, kan sayang banget 20 SKS-nya gitu. Buang waktu, buang tenaga. Oke, kalau dari Kak Abel gimana? Oke, mungkin kenapa aku akhirnya memilih instansi ini itu karena pertama itu mungkin aku lebih menyeleksi ke daerahnya dulu nih, karena aku emang punya ambisi untuk punya pengalaman magang di area ibu kota atau kota besar lainnya gitu. Dan pas juga nih pas MSIB kemarin itu rata-rata lumayan banyak instansi atau mitra yang berlokasi di ibu kota Jakarta. Jadi kemarin juga untuk memilih mitra itu di setiap mitra itu akan ada spesifik penempatan dan juga kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pendaftar. Misal dari program studi apa itu sudah dijelaskan harus ada program studi apa yang mendaftar. Terus juga keahlian yang khusus, misalnya kalau untuk aku sendiri di statistika itu kan ada beberapa aplikasi yang menunjang pengolahan data. Nah, tiap instansi atau mitra itu punya list tersendiri, kira-kira untuk pendaftarnya harus punya pernah belajar menggunakan aplikasi apa, itu tuh juga dicantumkan. Nah, itu juga menjadi alasan aku untuk menseleksi beberapa mitra atau instansi yang terdaftar di MSIB gitu. Oke, berarti intinya adalah tahu apa yang kita bisa, jadi nanti bisa cocok untuk cari mitra mana yang mau kita masukin gitu. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih Kak. Kalau misalnya tadi kan kita udah kalau Kak Gogo sama Kak Abel lagi ikut program MSIB, bisa nggak sih dalam MBKM itu kan, karena MBKM programnya banyak ya, kalau saya yang cari tahu tuh ada 9 program. Itu kalau misalnya kita ada niatan pengen ambil 2 program sekaligus, apa bisa? Boleh dari Kak Abel ya? Kalau itu mungkin kembali lagi seperti yang di awal, kembali ke fakultas masing-masing. Untuk dari MBKM sendiri aku sebenarnya kurang tahu sih untuk aturan mengenai itu, cuman karena di program studi aku atau fakultas aku sudah terlanjur harus MSIB saja atau ISMA saja, jadi aku mengikuti aturan yang berlaku di fakultas aku gitu. Oke, berarti ngikutin aturan fakultas untuk ambil salah satu aja gitu. Kalau dari Kak Gogo gimana? Kalau dari aku di prodiku ya, aku kurang tahu kalau di fakultas karena memang per prodi. Kalau di prodiku di administrasi bisnis itu boleh mengikuti sebanyak 2 kali. 2 kali, baik misalnya mau MSIB 2 kali boleh, atau MSIB sekali, ISMA sekali juga boleh. Jadi yang terpenting itu tidak melaksanakan program MBKM di masa yang berbarengan gitu. Misalnya di semester 6 ikutnya 2 kali itu nggak bisa, tapi misalnya semester 6 ikut MSIB, 7-nya ikut MSIB lagi itu bisa. Oke, berarti tergantung prodi lagi, tergantung aturan fakultas lagi. Kalau misalnya dari Kak Gogo berarti boleh asal nggak berbarengan tuh. Oke, jadi dicatat ya Ukers, kalau misalnya kalian mau ikut program MBKM, diperhatikan aturan prodinya nih, karena setiap prodi tuh beda-beda nih. Oke deh, kita ke pertanyaan terakhir aja deh Kak. Nih, kalau misalnya Kakak udah ngeliat program MBKM dari waktu sebelumnya nih, ada nggak sih yang Kakak rasa kayaknya perlu ditingkatin, atau kayak ngerasa kayak sekarang udah oke kok gitu? Ada nggak sih Kak? Dari Kak Gogo deh boleh. Kalau dari aku, sebenarnya sejauh ini aku merasa manfaatnya besar ya gitu. Dan juga kalau kekurangan mungkin
biaya bantuan hidupnya kurang banyak. Jangan yang gitu dong. Biaya bantuan hidupnya kayaknya kurang banyak, tapi cukup banget sih untuk uang segitu. Mungkin walaupun harus nambah-nambah juga ya, apalagi mungkin kalau di Spill dapatnya itu sekitar 2.800.000 kalau pas semester, pas kita tiap bulan, dan itu pun turunnya per termin gitu, jadi bukan yang tiap bulan langsung dapat gitu, tapi per masalah 3 bulan kayak gitu, 3 bulan 2 bulan kayak gitu kan. Jadi mungkin tetap harus punya biaya pribadi sih, mungkin itu bisa dicatat juga ya Ukers, karena misalnya nih apalagi perantauannya misalnya ke Jakarta gitu kan, ya berarti memang harus siap finance juga untuk mendukung MSIB-nya kayak gitu. Itu kalau dari aku sih. Kalau dari Kabel gimana? Kalau dari aku mungkin overall untuk dari program MBKM-nya sendiri dan program MSIB-nya sendiri, semua untuk batch sebelumnya sudah mengikuti timeline dengan baik. Jadi menurut aku nggak ada masalah dengan itu. Tapi kalau mungkin dari tiap mitra, mungkin aku ada dengar beberapa gitu yang memang ada yang perlu diperbaiki. Tapi itu mungkin balik lagi ke mitra masing-masing. Mungkin ada juga beberapa mitra yang baru pertama kali untuk mengikuti program MSIB, mendaftarkan di program MSIB. Jadi perlu banyak improve lah dari itu. Oke, itu tadi penjelasan soal apa yang perlu ditingkatin dari program MBKM. Nah, itu tadi jadi pertanyaan terakhir buat UKATOP kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Abel dan Kak Gogo udah mau bagi-bagi informasi soal program MSIB nih, khususnya yang kemarin diikuti nih. Nah, itu aja dari kami, dari aku Casey. Terima kasih banyak sekali lagi Kak, terima kasih banyak Ukers juga udah menonton UKATOP episode kali ini. Kita ketemu lain kali, dadah. Bye.